Bekasi, Purwakarta, Cikarang. Nah, Bekasi, Purwakarta, Cikarang, Jakarta. Nah, jadi memang kita tuh harus fokus ke ring satunya Karawang. Karena dari segi kemampuan beli, daya beli UMR kan hampir sama ya. Jadi jangan cuma fokus Karawang aja. Jadi kita kalau mau take iklan tuh jangan takut Pak, Jakarta. Saya tuh pernah ke Bogor, dan itu ada aja sih yang beli. Bahkan dari Depok, Tangerang. Benar-benar jadi kita harus memperluas network jaringan yang memang ring satu Karawang. Jadi jangan cuma di Karawang aja kita kalau minta. Karena peluang itu akan semakin besar. Dan nanti pada saat kita take iklan itu bakal ketahuan ada berapa balasan yang akan dibalas. Terus itu kita percayakan aja sama media platform tadi yang kita bayar. Jadi mereka pun harus benar-benar itu harus mengiklannya itu benar-benar harus tertarget karena itu Pak, supaya enggak salah target. Nah, kota pun itu berpengaruh Bekasi, Jakarta pun benar-benar harus di antara ring satu Karawang. Jadi kalau untuk saran saya di sini kita lihat untuk Bekasi, Jakarta, Karawang. Nah ini terbaik ya yang beli properti saya kita tuh untuk alamatnya di Bekasi, Jakarta, Karawang. Nah sini ada yang beli juga nih dari Cianjur, Cimahi, Subang, Tasik, Bogor. Ini KTP ya, mungkin lahirnya di sana tapi domisilinya di Karawang. Iya. Tapi kalau Depok ini benar-benar dari Depok Pak. Tangerang ini kena iklan OLX Pak. Karena kan OLX menyeluruh ya, jadi dari iklan juga kita sering posting kayak gitu. Jadi tapi yang terbaik mah itu ring satu Karawang tuh Bekasi, Jakarta. Kayak gitu. Kemudian lanjut ke pekerjaan. Dari yang pembeli tadi ternyata setelah hasil survei membuktikan itu adalah karyawan Pak. Makanya memang kalau misal mau open table di PT-PT itu bagus. Jadi target kita tuh karyawan. Ini hampir 125 ya Pak, jauh banget ya. Pembeli itu benar-benar karyawan. Ini ibu rumah tangga, mungkin istrinya, suaminya yang kerja ya. Jadi atas nama istrinya, terus wira swasta juga ada, para pedagang kayak gitu Pak. Di sini dokter, nah pedagang swasta, ustaz sih rata-rata yang paham riba tuh pada beli juga. Tapi yang paling bagus tuh untuk pekerjaannya wira swasta, BUMN. Menurut saya ini yang ibu rumah tangga tuh BUMN. Suaminya polisi, tentara, tapi atas nama istrinya belinya gitu. PNS. Sama karyawan. Iya, PNS. Cuma satu. Iya Pak, jarang. PNS-nya kategorinya kalau misal buruh kan tahu kan gaji buruh berapa ya kan? Dikira Wow, gede. Pak. Iya. Kayak gitu. Nah terus jadi itu ya Pak ya untuk target pekerjaan di swasta karyawan. Nanti kalau misalnya mau nge-tag iklan ya bisa di-tag pekerjaannya karyawan, pengusaha, apa itu bisa. Kemudian nanti kita fokus ke Kalau itu karyawan. tadi kan target ya, itu apa namanya pekerjaan. Kalau secara spesifik bisa nggak kayak misalkan karyawan perusahaan IPAM? Kita Kayaknya nggak bisa ya. Ya kita cari perusahaan yang bonafit. Ya kayak tadi ibaratnya kayak Bridgestone, Ya. karyawannya kan ibaratnya dia lemburannya tinggi, apanya tinggi yang otomotif, Yamaha, Maksudnya itu Daihatsu, Toyota. di apa Di namanya di fitur iklan kan? nggak bisa. Nggak ada ya. Menyeluruh Pak kalau misalnya. Cuma pekerjaan. Ya pekerjaan aja. Jadi nggak bisa spesifik, nggak bisa. Nah terus, nah kita fokus ke karyawan nih. Kita cari target karyawan yang seperti apa nih, yang memang cocok untuk membeli properti syariah kita. Jadi kita cari perusahaan-perusahaan yang menakik Pak, memang seperti yaitu Bridgestone, misalnya terus otomotif Daihatsu Pak. Orang-orang Daihatsu itu rata-rata udah hijrah juga Pak, Iya, yang banyak. hijrahnya banyak, terus gajinya menunjang. Kalau bisa pendapatan di situ tuh udah keren kalau saya. Sampai orang Jepangnya juga. Orang Jepangnya juga. Kita hijrah Pak, keren. Iya. Itu di pabrik ya di kan teman saya banyak kan orang PNS ya. Itu celana harus kerja. Bayangin itu satu pabrik baru cerita. Sama itu bosnya orang Jepang kan. Iya. Itu lah. Toyota juga sama Pak, rata-rata Toyota. Jadi memang kita cari perusahaan seperti. Tapi memang kalau canvassing, saya kan udah kemarin di HPM ya. HPPM. HPM ya. Saya di situ Canvassing. Pak, selama 9. Nah,
yang sebar-sebar brosur Nah, di situ PT. kita coba offline, open table. Saya coba di situ di KPM. Di situ kan jam istirahat yang bagian produksi sama yang staff beda kan. Kalau yang staffnya itu jam 10-an. Dan itu tadi saya itu yang target tadi usianya antara 28, 55, berarti yang tua-tua Pak. Nanti kalau pada saat sebar brosur, jangan yang muda-muda Bu, sayang kita buang-buang karena itu tidak ada target, paham ya? Jadi kita cari yang memang udah tua-tua, yang udah matang-matang aja Pak. Terus kayak gitu ya, pasti mereka minimal nanya, minimal dia mau ngasih database-nya. Jadinya udah mapan soalnya. Ya, kalau udah mapan, rata-rata yang beli properti itu menengah ke atas, jadi ya gitu. Jadi kita harus benar-benar milih orang tuh nggak main brosur aja ngasih. Kalau saya dulu kan pas di HPPM itu Pak, saya 3 orang nih. Saya target 10 orang harus dapat database. 3 orang kan 30. Gak boleh pulang sebelum dapat 30. Benar-benar kita tuh harus dapat 30. Dan kita cuma bakal brosur 15 per orang. Jadi dicatat Pak dari kantor. Memang bos kami itu luar biasa ya. Jadi memang Bu jangan sebar-sebar brosur kayak gimana gitu ya. Kita tuh benar-benar nggak ngomong brosur. Saya kasih brosur itu benar-benar harus dapat database dia Pak. Itu target. Dan memang harus seperti itu. Jadi kayak gitu. Jadi yang kedua sebar brosur adalah target database. Jadi memang harus dapat database-nya. Kecuali orangnya khusus Pak, udah mateng nih, bapak-bapak usia 40 tahun kita kasih, aduh Pak nanti dia udah bapak-bapak. Gitu, ibaratnya ya itu selisih cuma 5 Pak. Buat orang yang kayak gitu nih. Jadi saya tuh benar-benar batas brosur itu nggak jauh-jauh. Gitu. Karena itu nggak baik juga ya. Terus senyum, jangan lupa nanti senyum Bapak Ibu kalau misalnya lagi kanvas, PT harus selalu senyum. Masa cemburu. Minta waktu. Nanti kita coba ya, siapa yang mau nyoba. Nanti kita minta waktunya 1 menit gitu untuk saya menjelaskan produk ini gitu ya. Terus sebutkan value produk yang mudah diingat. Kira-kira Pak Pauji, apa sih value dari GAP ini, apa sih yang bisa bikin orang ingat nih apa kira-kira Pak? Aksesnya mudah ke kawasan. Cuma berapa orangnya? Sekitar 12 menit. 12 menit loh. Nah, jadi bisa nih kita harus kayak gini. Bapak barangkali butuh rumah Pak yang cuma kesini cuma 12 menit gitu. Berarti ibaratnya kita harus merangkum kata-kata seperti itu. Iya. Bapak barangkali belum memiliki hunian rumah 1 lantai, kesini udah kok Pak cuma 12 menit. Itu dapat banget daripada Bapak kontrak. Mending Bapak punya rumah sendiri. Bapak nyicil tiap bulan, pada saat lunas saya udah punya rumah. Gitu. Jadi ya itu tadi mindsetnya dikecilkan ya harga yang mahal ini, terus yang jaraknya jauh dideketin kayak gitu ya. Jadi kita harus benar-benar nyari keyword value barang yang kita akan jual supaya mudah diingat oleh orang. Kemudian izin info nomor HP untuk dikirim foto dan video. Baik Bapak, kalau saya izin berpindah. Nah kalau saya dulu kan bertiga. Eksekutor kayak promosi saya eksekutor. Saya duduk di meja. Pada saat saya di meja, datang nih karyawan kan pada ini ya, pada istirahat. Yang bagian tim saya tuh benar-benar mereka mengarahkan untuk mereka duduk di kursi saya. Saya seperti permisi Pak, boleh minta waktunya 1 menit kata gitu. Oh maaf Bu, saya mau makan 1 menit aja Pak, 1 menit gitu ya. Agak maksa sedikit ya Pak, kamu karena targetnya database biar cepat pulang juga ya. Oh iya, ini Pak kita lagi jual rumah dan akad keluarga itu properti syariah Pak. Kesini cuma 12 menit, barangkali Bapak minat promo ini Pak, usulnya cuma 4 juta aja Pak. Kalau di sini kan ibaratnya murah Pak, daripada subsidi itu harganya flat tanpa riba. Barangkali bisa dari Bapak senang. Jadi kita
jualnya murah Pak, cuma 3 jutaan. Ini hasilnya murah Pak, cuma 5 jutaan. Jadi benar-benar keyword yang bisa mereka langsung cerna gitu Pak. Jangan apa-apa, udah sih aja. Oh gitu deh Bapak. Inti. Mungkin ini aja Pak. Jadi kita tuh hanya menjual buku rumah satu lantai sama rumah 2 lantai. Nyampaikan informasi ke dia kalau kita tuh di situ menjual buku rumah satu lantai dan rumah 2 lantai. Oh iya Pak, Pak boleh minta database dan nomor handphonenya. Nanti saya izin kirim foto dan video ya Pak ya. Nanti saya jawabin ke WA. Oh boleh ya Pak. Terus sebut nama kita. Nanti dia di WA ya Pak ya. Supaya dia tahu oh, itu si Dianti gitu yang menggandeng gitu ya. Kayak gitu. Nanti dia di WA ya Pak ya. Oh iya boleh. Ya udah. Nah kerek bermain ya Pak ya biar cepet mungkin ya. Jadi dia nulis. Database dapat. Jadi kita benar-benar tim Pak. Pada saat masih benar-benar harus gitu. Terus saya yang bagian eksekutor lama-lama pegal ya. Saya juga pengen cepat. Ya saya juga ikut berdiri Pak. Jadi kita memang edukasi masing-masing. Jadi harus sama gitu. Yang eksekutor juga benar-benar harus kerja. Kalau yang kemarin gimana Bu Eli? Sebenarnya semuanya sih kita kerja ya semuanya. Iya. Langsung kita yang bisa yang eksekusi gitu. Bagus ya. Yang penting mah itu gimana ininya ibaratnya kayak gitu. Gimana caranya ya boleh silakan dapat database punya cara masing-masing. Tapi yang intinya jangan lupa edukasi. Kayak gitu tetap edukasi. Nanti disamain dulu Pak. Kayak value-nya apa yang akan kita sampaikan ke orang pada saat datang terus apa sambutannya seperti apa. Nah kayak gitu. Senyumnya yang seperti apa gitu kan supaya orang udah mumet nih pengen makan pengen lapar ya Pak ya. Tawaran apa? Bros. Kita mau pusing ya. Gitu kayak gitu. Terus baik Pak kalau udah nih minta database-nya tapi kita juga jangan lama-lama kan tadi 1 menit janjinya. Silakan Pak ada yang ingin ditanyakan kembali kayak gitu. Oh benar Bu cukup baik Pak terima kasih banyak ya Pak atas waktunya nanti saya akan tunggu ya Pak foto yang saya kirim baik terima kasih. Silakan dia udah pergi segitu aja. Jadi ibaratnya berbobot insya Allah semenit juga tapi berbobot kayak gitu enggak ya Pak minta database satu Pak ini enggak jadi itu dia ibaratnya kita beda. Terus lanjut. Nah, setelah kita dapat database, kita lanjut ke tahap follow up. Gimana nih? Ya, yang ada kendala di sini. Follow up nih. Nah, kunci follow up itu cuma ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah responsif, cepat. Jadilah orang yang sangat responsif. Jadi kalau misal siang ini kita dapat database si Bapak yang tadi, sorenya kita WA. Kalau saya sih usahain sebelum saya pulang dari PT itu saya udah follow up dulu orangnya. Saya save sambil itu kan ada timingnya jedanya waktu istirahat kan lama ya Pak ya. Ganti shiftnya ya udah kita langsung masukin kontak, kita WA langsung Pak. Jadi jangan ditunda lama, kitanya harus respon. Bapak ini saya Dianti yang tadi di PT mau ngasih foto rumah ya Pak. Pak izin set nomor ya dan Bapak kalau berkenan tolong set nomor saya juga ya gitu. Berarti supaya nambah satunya kita. Baik, tadi yang Bapak siapa ada saya lupa ya dengan Pak Asep misalnya gitu berarti ya gitu jadi nanti perkenalan jadi ya itu jadi nanti membangun network yang baru gitu jadi kita jaringannya baru. Kemudian yang kedua komunikatifnya seperti apa? Jadi pada saat ya tadi kita harus pandai berkomunikasi gitu. Pada saat dia nanya ini rumahnya 1 lantai, iya Pak 1 lantai. Ini posisinya ada yang ini. Jangan coba, iya Pak 1 lantai. Ini harganya. Jadi kita harus ngasih opsi 1 atau 2 ya seperti yang tadi dibahas. Iya Pak ini rumah 1 lantai. Nah ini yang depan gerbang, ini yang belakang, ini yang luasan 60, ini yang 72. Jadi kita harus kasih 1 atau 2 biar dia milih. Dia diem nih, dia nggak balas lagi, tanya lagi, Bapak apakah sudah dilihat Pak setelahnya kira-kira nomor 27 atau 26? Kita biar dia apa sih 27 26 dia lihat. Berarti kita harus pintar mancing tuh, kayak gitu ya. Jadi memang mengarahkan ke produk seperti itu Bapak. Terus kita harus agresif. Agresif itu seperti apa ini? 3 sampai 4 kali sehari ngasih edukasi. Yaitu ya, kalau yang kuat ya. Tapi kan kadang orang juga risih juga sampai ngeblokir. Ya Koji suka diblokir. Luar biasa. Diblokir ya gara-gara agresif. Gara-gara agresif. Gak apa-apa berarti agresif itu berhasil.
Tapi jangan salah Bu, nanti kalau ketemu lagi dia butuh properti ingat. Iya. Karena udah membekas. Yang agresif dulu saya buka lagi amplop kiranya. Saya pernah sih kayak gitu. Enggak tewa ya. Karena mungkin dia risihnya tuh karena kita ngeblast terus Pak. Bukan benci kitanya, tapi karena risih ngeblastnya terus. Kayak gitu. Nah, terus kalau saya tuh kalau calon pembeli update status komen, Bu, ini ya, ini bagus ya Bu rumahnya, Bu tanamannya bagus ya. Jadi sama-sama penasaran. Jadi itu ngebangun itu. Kemudian di sini ada kreatif. Yang terakhir ada kita harus kreatif dalam follow up. Kreatif di sini adalah pendekatan, yaitu rajin buat foto dan video. Edukasi apa aja dibikin foto, apa aja dibikin video, dan itu kirim ke belakang. Jadi itu kita kan butuh bahan ya Pak Fauzi ya. Nanti berarti buat ini nih, berarti supaya mereka juga plus. Nah kalau misal, ayo Bapak Ibu nih saya sudah bikin video. Terus video tuh kalau saya dulu tidak lebih dari 1 menit. Rata-rata tuh harus 40 menit, antara 40 sampai 59 supaya Detik. kita share di media sosialnya juga nggak terlalu besar dan tidak terlalu pendek. Karena kita lagi betah-betah nonton video, sedikit banget gitu kan. Kalau nggak, panjangan, males. Jangan lebih dari 1 menit. 1 menit. Ya, jadi 59 detik Pak. Video short ya. Ya, kalau bikin video itu di 59 detik aja. Kalau sedikit, baru bis itu ya, belum puas itu nonton videonya kayak gitu. Jadi ada infonya tuh gak nyampe Pak. Kalau belum 1 menit, kalau itu sih dulu 1 menit gitu. Dan itu berhasil untuk edukasi. Gitu. Kemudian di sini kita harus tahu kunci pada saat follow up itu. Jadi Ibu kalau nggak kunci sekarang unitnya itu kalau tidak dikunci sekarang unitnya akan habis. Terus kunci harga sebelum naik Bu, kalau Ibu nggak kunci sekarang nanti harganya keburu naik. Kayak gitu. Ibu kunci lokasi strategisnya sekarang deh, kalau enggak nanti diambil orang kayak gitu. Jadi benar-benar kita tuh harus paham set plan. Makanya kita harus target set plannya dilihat kita mau jual yang mana nih, apa dekat pasung, apa dekat masjid atau apa gitu. Benar-benar kita harus. Nah, pada saat kita sudah melakukan semua trik yang tadi, terus jualan kok masih sepi, apa sih yang harus diperbaiki? Nah, ini ya. Jadi kita harus menaikkan terus jumlah pembeli. Itu tadi ring satunya diperbaiki, ditambah lagi Pak setiap hari. Kalau bisa ya istiqomah, apapun yang istiqomah dan konsisten itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalau misal mau sehari 50, ya 50 aja. Saya dulu di Instagram banyak closingnya karena saya mau terus. Udah saya tahu nih target-targetnya usia segini, pekerjaan apa. Terus saya juga istiqomah Bu. Tiap hari saya follow 100. Sebulan kan 3.000 ya Pak. Udah 30.000 kayak gitu. Jadi memang udah ya harus gitu. Kalau kita pengen closingnya banyak, itu udah rumus Pak. Kalau saya alami gitu ya. Kebanyakan yang follow balik ya. Oke, kalau dia nggak follow back, like Pak. Kita kan follow nih. Like kalau bisa 3 aja, like. Udah, tinggalin. Follow back, like. Karena kan kalau di private nggak bisa. Postingannya harus biar dia kenal. Ini asetaan siapa gitu kan ya. Oh ya udah tuh follow. Ya kan gitu kan. Rata-rata orang kayak gitu. Nah jadi Instagram tuh bener-bener kayak gitu. Saya tuh Kita yang duluan follow ya Bu. ya, kita aja Pak, apa-apa. Nanti kan follow kita kan terlalu banyak nih. Jangan lebih dari 7.000. Turunin, unfollow, terserah yang penting mah yang penting kalau saya ya Instagram saya hanya mengikuti orang-orang yang saya pengen ikuti. Ibaratnya paling 100 orang, ya kan yang kita kenal. Selain itu mereka gak penting untuk saya, tapi mereka harus mengikuti saya. Gitu ya Pak. Kita follow, terus besoknya kita unfollow 100 juga. Dia timbang. Kan suka ada rekomendasi orang yang jarang interaksi dengan Anda. Nah, itu unfollow aja. Kalau misalnya masih saya developer saya juga saya follow Pak. Karena saya fokusnya cuma kayak gitu Pak. Nah, jadi biarlah developer yang ikuti saya, bukan saya yang ikuti dia. Itu bisa ada sampai saya gitu Pak. Saya gitu ya udahlah gitu ya, karena saya kan. Nah, kayak gitu Pak. Jadi saya udahlah, yang penting mah saya mah akun naik jalan ya kayak gitu caranya. Nih
nggak? Terus produknya kita, apa kita nge-up produknya? Bener nggak sih kita bikin ininya gitu, produknya bener-bener dinaikin nggak? Ya kalau misalnya mau dijual naik ya produknya dinaikin kayak gitu. Terus storytellingnya, ceritanya gitu, berarti apalagi kalau ditambah dari yang tadi yang kayak testimoni akad kayak gitu, itu bagus banget, itu menunjang. Kemudian calon pembeli teredukasi dengan sangat baik. Nah, ya itu tadi kalau kita bahannya udah luar biasa, terus kita bisa mengedukasinya dengan baik, insya Allah closing selesai gitu. Terus kita harus membangun trust. Kalau udah deket, oh tahu nih dia kita marketing properti, oh dia tahu nih dia kita ngejual rumah, ruko apa gitu ya, itu mereka pasti akan nyari kita karena kita udah branding, kita udah mengenalkan produk kita gitu. Bukan cuma nge-branding diri, tapi kita juga harus nge-branding produk. Oh dia di coupling, oh dia di apa gitu, berarti kan kita harus naikin produknya kita gitu. Kemudian tambah media jualannya yang sedang ramai orang pakai. Kalau sekarang lagi ramai apa sih Pak? TikTok. Coba. Nah gitu, jadi coba. Saya mau lihat orang perumahan baik terus siapa di TikTok? Saya view-nya kecil aja di TikTok. Nah kalau kayak gitu coba aja Pak. Sekarang berarti kita keluar budget 50.000 atau 100.000 deh. Anggap aja buang gitu ya Pak. Untuk naikin akun itu aku udah nyoba dan memang Berbayar. kedatangan. Berbayar. Bayar. Di TikTok. Juga saya gitu, tapi pengennya efektif gitu. Harus tahu ilmunya dulu, iklan baru iklan gitu. Gitu. Buat mancing mungkin. Naikin akun TikTok. Ya kalau saya sih berbayar dulu Pak. Saya Untuk bikin mancing. akun baru di TikTok. Buat mancing, saya naikin iklan aja. Biasanya nggak capek gitu Pak. Bayar aja 100.000 ya orang punya pada bisa pada follow kita. Naikin aja. Atau beli akun TikTok yang udah Iya, bisa beli akun TikTok. Ada kok teman-teman. ada banyak sampai akun yang udah full sampai 1 juta. Yang udah bisa live streaming. Ya sesuai, karena dia ngerawatnya digitalnya segitunya kan juga nilainya lama. Gitu. Tapi beda Oh, Pak. yang udah Saya lama, punya akun kayak udah gitu habis sama tahun. akun bener-bener kita follow Kenapa? sendiri ya. Maksudnya beli. Kerjanya beda. Iya, beli akun TikTok. Jelas ya. Jadi kalau kita pakai akun sendiri di TikTok itu kan untuk dapetin followers yang ngikutin kita itu lama Bu. Kalau misalnya nggak berbayar. Jadi kalau misalnya kita bayar, beli followers 50.000 misalnya, dapat 1.000 followers. Nah itu kita cuma beli followers, nanti nambah. Kalau kita followersnya udah banyak, kita tidak ngerti. Beda lagi terus kan. Ya kalau Mama marah. gratisan mudah. Kalau itu kalau saya nggak bisa itu gratisan harus keluar duit. Atau Ini teh. Coba aja kan lagi ngerekam ya? Oke deh. Saya udah coba terakhir kemarin saya coba iklanin rumah yang di garden itu dengan budget cuma 150.000 itu yang emas gede Pak sekitar 30. Tapi belum ada yang kuat gitu. Apa efek gara-gara iklan ini masih bola sama saya jadi. Tapi itu kita cuma aja Belinya Pak. masih banyak kurang. Dan ternyata setelah saya naikin iklan itu Daya barang-barang belinya pada garden juga makin naik. Itu tuh yang ada di beranda saya ya. Oh, ini jadi garden semua gitu. Berarti ada lagi naik-naik. Gak apa-apa kalau untuk saya kan berarti jasa iklan ya. Kita mulai dari mana-mana di Facebook. Facebook itu marketplace Pak yang naikin berbayar. Saya sih sekarang daripada saya jajan, saya mending bayar iklan Pak. Kalau saya sekarang gitu. enggak maksudnya marketplace-nya yang berbayar. Marketplace-nya yang berbayar. Nggak udah pakai meta. Terus lihat dulu nanti viewer yang paling banyak. Misalnya kita bikin brand Arapi, yang satu iklan ruko, yang satu iklan rumah satu lantai, yang satunya iklan Rumah satu lantai. Tiga nih kita bikin, yes, barengan. Nanti lihat view-nya yang paling banyak yang mana. Misal banyak yang rumah dua lantai, itu yang naikin. Biar lebih besar Pak. Nah, gitu Pak. Nah, udah mungkin segitu. Jangan lupa perbaiki dirimu sendiri karena orang lain juga sibuk ya. Iya. Jadi di sini kalau tidak kita yang memperbaiki diri kita, tadinya siapa yang mau memperbaiki? Kalau bukan kita yang merubah nasib kita,
paling untuk materi dari saya mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika tadi pemaparan saya ada yang kurang, kemudian ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua bisa closing di marketing properti. Amin. Jadi mungkin untuk Bapak Wiji juga Pak Jena, biasanya sih Pak Jena nggak lihat ibarat tapi nggak ada nih gitu ibaratnya. Biar Pak Jena tuh penasaran tuh saya ini lihat gimana sih pola jualan dari dulu gitu. Pak Jena ini gimana sih jualannya dari dulu gitu. Nah inilah yang saya lakukan dari dulu Pak. Kayak gitu. Nah saya juga luar biasa Pak Asep An dulu closing 8 gimana karena beliau juga usahanya luar biasa. Di marketplace sekali kan berapa puluh ya Pak ya. Luar biasa. Jadi ya itu kalau pengen hasil yang luar Kalau biasa. dulu gini saya kan Coba, di Pak. Facebook itu ya, dulu kan mudah ya, jadi filter Facebook dulu tuh lepas. Dulu saya nyambung kedua, satu iklan, nah, kan berteman kan, dan kami iklan saya buku itu bisa ratusan buku, sampai ada yang nggak tahu saya datang itu di pulau saya ke kawan info. Dibatas. Nggak bisa. Dibatasi. Karena Facebooknya sekarang udah ketat. Kalau dulu saya, nih akun yang satu pasang iklan, yang satunya lagi saya share ke misalkan 100 grup ya, target saya 100 grup. Dulu gampang ya, klik 100 klik aja. Terus sekarang nggak bisa, ada langsung ini. Kayak robot. Dulu gitu, sampai ada yang datang kemudian itu kan dari kakak info saya mau nggak ketemu sama orangnya. Iya. Terus sama saya kan ini, nah itu sampai saya ada pembeli ngejadikan. Itu kan dia kan nggak punya suami ya. Wah saya nggak bisa tinggal kan. Ngajak nikah. Saya udah punya anak. Itu ya nggak apa-apa saya nggak minta itu nggak terjadi. Waduh. Ya itu dari Facebook gitu Pak. Karena saking mesinnya tuh Pak, saya aja yang ngurus kalah sama Pak Asep. Berarti kita fokus nih di kantor kalah Bu, misalnya sama Pak Asep. Closingnya kita juga kalah sama Pak Asep sebenarnya ya. Ya gitu. Itu sampai begitu ya. Kita itu sampai akrab gitu sama pembeli itu ya. Sampai masalah pribadi loh. Saya juga nggak sengaja ke sana ya. Cuma ya mungkin ya ada progres di sana nggak apa-apa karena itu poligami. Gue sampai ke situ ya. Kalau saya blok aja. Kenapa? Ya istri saya kan, saya kan terbuka HP-nya kan tahu. Wah sampai kami kan. Nah itu, jadi ya itu kata buat Dianti itu harus benar-benar komunikatif ya. Terus kalau nggak gitu ya kita susah. Dia nggak percaya sama kita. Ya, ini mah ada-ada aja. Memang udah aja Hah? gitu, bukan Itu penting. memang ada-ada. Itu ya, kita Mana yang ada baik ya? Target Bener. kita tuh benar-benar bikin nyaman orang karena buat beli Pak, bukan yang lain-lain kayak gitu. Sebenarnya bos mana sih Bu yang mau nolak gitu ibaratnya kan kayak itu kalau berbeda bikin nyaman kayak gitu Pak. Orang apalagi orang loyalis yang punya patungan banyak pada saat kita bikin nyaman untuk beli produk kita 300 juta keluar, 400 juta keluar Pak. Saking mudahnya karena dia udah trust, kita komunikasinya bagus, kita edukasi dia di handphone juga enak, kitanya respon cepet, data lengkap, foto banyak, video kenapa nggak closing? Nah gitu ya. Nah baik, sekian aja mungkin ya dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi